Film diawali di sebuah desa kecil yang berada di daerah pedalaman. Desa itu bernama Desa Jati Jajar. Di sana ada 3 orang anak yang bernama Karta, Derajat, dan Wati. Terlihat mereka sedang bermain layaknya bocil seumuran mereka di tahun jadul, guys. Yang salahnya mereka bermain di waktu sarepna atau waktu maghrib. Yang mana menurut cerita rakyat Jawa, anak-anak tidak diperbolehkan ketika waktu maghrib berada di luar rumah. Karena di waktu maghrib banyak syaiton dan dedemit berkeliaran. Wati yang percaya akan pamali sarepna pun mengajak Karta dan Derajat untuk pulang karena pamali sarepna. Yang mana dia takut digondel oleh Wewe Gombel dan Sandekala. Namun Derajat yang sedang asyik main bersama Karta pun menjawab bahwa Wati terlalu percaya tahayul. Dengan terpaksa Wati pun pulang duluan. Ketika Wati pulang melewati hutan pedesaan, dia mendengar suara nyanyian anak kecil. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tubuh Wati. Di sisi lain, Karta dan Derajat masih bermain. Secara tidak sengaja, Derajat melemparkan mainannya terlalu jauh. Lalu Karta pun mencari mainannya yang terlempar tadi dan menemukan mainannya yang berada di bawah batu berlubang. Dan saat itulah kejadian horor ini dimulai. Cerita pun beralih ke 30 tahun kemudian. Di sana ada 2 orang sahabat yang bernama Adi dan Saman. Saat mereka berangkat sekolah, mereka yang berlari pun tidak sengaja menabrak Karta. Ya, ini adalah Karta yang sudah dewasa. Dia menjadi gila setelah kejadian 30 tahun lalu. Akibat 2 sahabat ini yang suka begadang ngalah simut di sawah, mereka pun selalu kesiangan setiap berangkat sekolah. Karena terlalu sering kesiangan, sang guru yang bernama Bu Woro pun jengkel pada mereka dan memberikan hukuman pada mereka berdua. Dan ada satu murid kesayangan Bu Woro yang bernama Ayu. Ayu adalah murid yang sangat rajin dan juga pintar. Maka dari itu Bu Woro sangat menyayanginya. Setiap hari sebelum ke sekolah, Saman selalu mengantarkan madu kakaknya yaitu Samiun untuk dijual kembali di warung Pamarto yang tak lain adalah bapaknya Ayu. Namun Saman selalu lupa karena selalu bangun kesiangan yang akhirnya selalu membuat Samiun marah pada Saman. Nah, disuruh ngantar madu aja ndak becus. Dari mana? Dari mana? Samiun pun selalu menasihati Saman agar lebih rajin untuk mengantarkan madunya. Karena dari sanalah sang kakak bisa membiayai Saman dan ibunya yang sedang sakit keras. Di sini diketahui bahwa ibu Saman sakit lumpuh yang membuat sang ibu tidak bisa bergerak bahkan berbicara. Hanya memberikan kode kedipan mata saja, guys. Aku tuh malas lewat hutan gara batu itu. Man. Saman! Gak lucu loh, Man. Saman! Di keesokan harinya, lagi-lagi Saman dan Adi kesiangan yang membuat mereka kembali mendapatkan hukuman dari Bu Woro untuk membersihkan sekolah saat waktu pulang. Saman juga baru sadar bahwa dia lagi-lagi lupa untuk mengantarkan madu kakaknya ke warung Pamarto. Setelah menyelesaikan hukuman, bukannya pulang dan mengantarkan madu ke Pamarto, Saman dan Adi malah pergi untuk menonton layar tancap di kampung sebelah. Maduku ketinggalan di WC. Dan yang lebih parahnya, Saman juga lupa meninggalkan madunya di toilet sekolah. Salah sendiri. Jadi orang kok lalen. Saat Saman dan Adi dalam perjalanan, Adi pun berkata pada Saman bahwa harusnya mereka sholat dulu dan tidak berada di luar di waktu maghrib. Karena Adi percaya pada pamali sarepna. Namun Saman pun berkata bahwa salatnya bisa nanti saja. Dan Saman juga berkata bahwa Adi jangan percaya tahayul. Adi juga membicarakan kekesalannya pada Bu Woro yang selalu menghukum mereka setiap hari. Saman yang berada di puncak kekesalannya pada Bu Woro menyumpahi Bu Woro agar mati saja. Nah, kalau perlu ya, si guru bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sih San. Oh, Mak.
Yang entah kebetulan atau bagaimana, Bu Woro pun yang sedang bersantai di rumahnya tiba-tiba didatangi sosok hantu yang akan mencelakainya. Di sisi lain, mobil Pak Gendut pun mengalami pecah ban. Saat mobilnya akan diperbaiki, ada warga yang melintas, dan Pak Gendut pun bertanya pada tujuan mereka akan kemana. Warga itu pun menjawab bahwa dia akan pergi untuk melayat Bu Woro yang meninggal karena kecelakaan. Sontak Adi dan Saman pun kaget dan berpikir bahwa kematian Bu Woro akibat sumpahnya si Saman. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ikut melayat Bu Woro dan membatalkan untuk nonton layar tancap. Di keesokan harinya, Saman dan Adi beserta para murid Bu Woro datang ke rumah duka untuk ikut mendoakan kepergian Bu Woro. Saat di rumah Bu Woro, Saman dibuat kaget karena mengalami hal-hal yang aneh. Saat Saman sudah pulang ke rumahnya, Adi pun datang dan bertanya pada Saman, kenapa Saman sejak pengajian di rumah Bu Woro menjadi pendiam? Dengan sikap dingin, Saman pun menjawab bahwa dia tidak apa-apa, hanya sedang capek saja. Dan di malam harinya, Saman kembali dihantui oleh hantu Bu Woro yang terus menerornya sampai mata Saman memutih seperti orang yang sedang kesurupan. Di sisi lain, Pak Marto mengajak Ayu untuk menjemput guru baru pengganti Bu Woro yang bernama Bu Ningsi. Di sini Bu Ningsi juga disambut dengan baik oleh Pak Lurah dan masyarakat di sana. Di keesokan harinya, Samin pun datang ke warung Pak Marto untuk menagih uang hasil titipan madunya. Namun Pak Marto berkata, "Ya uang dari mana? Wong madunya juga gak pernah sampai ke warungnya." Karena tidak mendapatkan apa-apa, Samain pun pulang untuk mencari Saman. Namun tengge Pak. Sesampainya di rumah dan melihat Saman yang sedang bersantai sambil senyum-senyum gak jelas, dengan dipenuhi amarah, Samiun pun langsung memukuli Saman dan bertanya, "Maumu apa sih Man? Maumu opo?" Dan dengan dinginnya, Saman berkata bahwa dia mau Samiun mati. Lalu tiba-tiba ada sosok di belakang Saman yang membuat Samiun ketakutan. Saman pun langsung mengambil pisau dan menusukkannya pada Samiun hingga Samiun pun harus tewas. Setelah Saman membunuh Samiun, Saman pun pergi ke rumah Pak Lurah. Dengan semprulnya, si Saman ini membantai ayam kesayangan Pak Lurah dong, dan menggantungkan mayat ayam itu di depan rumah Pak Lurah. Kayaknya udah stres nih si Saman ya. Di pagi hari saat Pak Manto akan membuka warungnya, dia dibuat heran karena ada Saman yang sedang mendagor-dagorkan kepalanya. Dengan dinginnya, Saman pun memberikan tas yang berisikan botol madu pada Pak Manto. Namun saat Pak Manto memeriksa isi botol itu, Pak Manto dibuat kaget karena ternyata isinya darah ayam dong, bukan madu. Saman pun dengan watadonya pergi begitu saja dari warung Pak Manto. Karena kesal dengan kelakuan Saman, Pak Manto pun melaporkan pada Pak Lurah tentang kejadian ini. Pak Lurah pun kaget bahwa dia yakin ini ada kaitannya dengan ayam-ayamnya yang mati digantung. Dan yakin bahwa yang membunuh ayam-ayam kesayangannya adalah Saman. Karena mengetahui kelakuan Saman yang semakin aneh dan gak jelas, Pak Lurah dan warga pun mendatangi rumah Saman.
Sesampainya mereka di rumah Saman, mereka pun dibuat kaget karena melihat Pak Ijo yang tergeletak tewas. Bahkan Pak Satpam pun langsung muntah-muntah melihat kondisi mayat Samiun yang sudah dikerubungi lalat. Pak Lurah pun segera melaporkan kejadian itu pada polisi. Sambil menunggu kedatangan polisi, Pak Lurah dan warga pun mengurung Saman sementara di gudang rumah Pak Lurah dan mencoba menginterogasinya. Namun Saman sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun. Bu Ningsi pun tiba di rumah Pak Lurah karena Bu Ningsi sangat peduli pada Saman selaku muridnya. Bu Ningsi pun meminta pada Pak Lurah untuk berbicara pada Saman. Namun setelah Bu Ningsi bertanya pada Saman, tetap saja hasilnya Saman tidak menjawab juga dan malah bernyanyi tembang Jawa. Saat warga sedang berkumpul di rumah Saman, terlihat dari kejauhan Karta yang mengintip. Pada saat waktu maghrib, Saman yang sedang bernyanyi tembang Jawa sedari tadi tiba-tiba terdiam. Ternyata Saman didatangi sosok hantu Samiun kakaknya dan hantu Buworo gurunya. Polisi pun tiba di rumah Pak Lurah dan saat Pak Lurah masuk ke gudang tempat Saman dikurung, Pak Lurah pun dibuat kaget karena melihat Saman yang sudah tergelantung tewas. Astagfirullahaladzim. Adi pun sangat sedih karena ditinggalkan sahabat dekatnya. Sampai-sampai Adi pun murung saat di sekolah. Bu Ningsi yang melihat Adi terus murung, memberikan support kepada Adi agar Adi tidak bersedih lagi. Di sini juga terlihat kepedulian Bu Ningsi terhadap murid-muridnya. Bu Ningsi juga berkata bahwa sebentar lagi akan ujian akhir sekolah. Sementara nilai sekolah Adi jauh tertinggal dari yang lain. Bu Ningsi pun menawarkan Adi untuk pelajaran tambahan sepulang sekolah agar Adi bisa memperbaiki nilai sekolahnya. Dan Adi pun setuju untuk mengikuti pelajaran tambahan. Di sini sebenarnya penjaga sekolah pun sudah mengingatkan Bu Ningsi dan Adi untuk melanjutkan pelajaran tambahan di esok harinya karena sudah terlalu sore. Namun Bu Ningsi berkata pada penjaga sekolah untuk tidak usah khawatir karena dia akan mengantarkan Adi sepulang setelah selesai. Saat waktu maghrib, Bu Ningsi pun berkata pada Adi bahwa dia akan sholat dulu di rumah. Dan Adi pun menjawab bahwa dia akan sholat di kelas saja. Saat Adi sedang sholat di kelas, Adi pun terganggu karena seperti ada yang memperhatikannya. Adi pun segera bergegas untuk keluar, namun saat di luar kelas, Adi melihat Saman yang langsung menghampirinya. Terlihat mata Adi pun memutih seperti orang kesurupan. Hal ini persis sama pada Saman ketika Saman kesurupan pada awal film. Cerita pun berpindah pada Adi yang berada di rumahnya. Terlihat Adi yang sedang membentur-benturkan kepalanya pada tembok seperti yang sedang vertigo. Bapak Adi pun memanggil Adi dan Adi pun langsung tersadar. Bapak Adi pun menyuruh Adi untuk segera sholat subuh. Saat Bapak Adi akan pergi ke masjid, dia pun dibuat kaget karena melihat Karta yang sedang mengintip rumahnya. Tanpa mencurigai Karta, dia pun langsung mengusirnya. Di sini terlihat bahwa Karta datang ke rumah Adi untuk menyimpan sesuatu yang seperti jimat di rumah Adi. Di keesokan harinya saat di sekolah, Ayu heran yang melihat Adi melamun dan tak bisa diajak bicara. Saat Ayu keluar kelas, Ayu pun merasa aneh karena tiba-tiba pensilnya terjatuh. Saat Ayu mengambil pensilnya, lalu tiba-tiba sosok hantu Buworo muncul dong yang membuat Ayu ketakutan. Ayu pun langsung berlari kembali ke dalam kelas. Namun anehnya di dalam kelas Adi sudah tidak ada dong. Padahal dia tahu bahwa Adi barusan masih ada di dalam kelas. Ayu pun segera pergi dan mencari Adi.
Namun saat Ayu sedang mencari Adi, tiba-tiba Ayu dihampiri oleh Karta. Di sore harinya, terlihat ada seorang anak bernama Bondan sedang bermain di halaman rumahnya. Tiba-tiba Adi dari kejauhan dari arah hutan melambaikan tangannya pada anak itu seolah mengajaknya untuk bermain. Dan saat sang ibu keluar sambil memanggil Bondan, dia pun cemas karena Bondan sudah tidak ada. Dan di malam harinya, Pak Lurah dan warga pun mencari Bondan dan Adi yang menghilang. Setelah lama mencari, Adi dan Bondan pun tetap tidak ditemukan. Di esok harinya, saat Bu Ningsi sedang mengajar, Bu Ningsi mengingatkan muridnya untuk langsung pulang ke rumah setelah sekolah bubar nanti. Karena Bu Ningsi takut kejadian menghilangnya Adi dan Bondan kembali terjadi pada murid lainnya. Saat Ayu akan pulang, Ayu pun menghampiri Bu Ningsi dan langsung memberikan ajimat yang Ayu bilang bahwa itu adalah titipan untuk keselamatan Bu Ningsi. Namun Bu Ningsi langsung melepaskan jimat itu seperti yang ketakutan. Bu Ningsi juga berkata pada Ayu bahwa Ayu tidak usah repot-repot memberikan jimat pada Bu Ningsi karena Bu Ningsi akan selalu baik-baik saja. Ayu merasa heran mengapa Bu Ningsi tidak mau menerima jimat yang ia berikan, padahal itu kan untuk melindungi dia. Di sore harinya, warga yang ketakutan pun langsung menutup semua rumahnya sebelum maghrib tiba. Pak Lurah dan Pak Ustadz yang sedang akan sholat maghrib pun merasa heran karena tidak ada orang yang datang untuk sholat di masjid. Saat Pak Lurah akan memukul bedug sebelum azan, dia kaget karena suara bedug yang berbeda seperti ada sesuatu di dalam bedug itu. Saat Pak Lurah memeriksa ke dalam bedug, benar saja di sana ada Bondan yang tak sadarkan diri. Pak Ustaz, ketiwasan Pak. Ketiwas. Astagfirullah. Di sisi lain, Ayu yang sedang akan berangkat mengaji, kaget melihat Adi yang berlumuran darah membawa parang dan mayat anak kambing. Adi pun menatap Ayu dengan mengerikan dan langsung mengejarnya dengan membawa sebuah celurit untuk membunuh Ayu. Ayu pun berlari karena takut pada Adi yang aneh. Untungnya ada warga yang menolong Ayu dan menyuruh Ayu untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun Adi pun terus memaksa untuk masuk dan mencoba mendobrak pintunya. Ibu itu pun lupa bahwa dia belum mengunci pintu belakang, dan benar saja Adi berhasil masuk lewat pintu belakang. Untung saja ada Pak Sapam yang menyelamatkan mereka dengan memukul kepala Adi hingga Adi pun pingsan. Di sisi lain, terlihat Pak Manto yang khawatir karena Ayu masih belum pulang ke rumah. Saat Pak Manto sedang mondar-mandir gelisah di luar rumahnya, Pak Manto melihat sesuatu yang aneh di bangku. Karena penasaran, Pak Manto pun langsung memeriksanya. Dan saat diperiksa, Pak Manto kaget karena itu adalah jenazah Saman, yang padahal kita tahu bahwa Saman sudah dikuburkan. Warga pun berkumpul di rumah Adi. Di sana terlihat Adi yang sedang disadarkan oleh Pak Ustadz karena dia kesurupan jurik jarian. Saat Adi sudah sembuh dan tersadar, di luar rumah Sapam pun berkata bahwa sebelumnya dia menginterogasi Bondan. Dan Bondan bercerita bahwa dia diajak oleh Adi untuk membongkar kuburan Saman. Warga pun berasumsi bahwa kejadian yang menimpa Adi adalah guna-guna dari seorang yang ingin mengganggu desanya. Ayah Adi pun berkata bahwa dia yakin pelakunya adalah Karta, karena Karta pernah menyimpan ajimat di rumahnya. Dan Pak Manto pun memperkuat tuduhan itu karena dia juga pernah melihat ajimat itu di rumah Saman saat Samiun ditemukan meninggal pada awal film tadi. Karena tuduhan tertuju pada Karta, serta bukti yang sudah ditemukan, warga pun berbondong mendatangi gubuk Karta untuk menangkapnya. Sesampainya para warga di gubuk Karta, warga pun langsung menggusur Karta keluar. Karta pun terheran dan bertanya bahwa dia salah apa. Bapak Adi pun berkata bahwa Karta menyimpan jimat di rumahnya yang membuat Adi kesurupan. Karta pun berdalih bahwa dia tidak mengguna-guna Adi. Justru Karta akan menolong Adi. Warga yang tidak mempercayai Karta pun langsung menghakimi Karta hingga babak belur.
Wes, sabar. Wes, yuk. Kau nang aku. Di keesokan harinya, terlihat Ayu sedang sakit akibat syok atas kejadian yang menimpanya kemarin. Ayu pun berkata pada ayahnya bahwa dia yakin pelaku semua kejanggalan ini bukanlah Karta. Namun ayahnya menyuruh Ayu agar tenang dan menyerahkan semua masalah pada Pak Lurah. Ayahnya juga berkata pada Ayu bahwa ada Bu Ningsih datang untuk menjenguknya. Namun di sini Ayu merasa ketakutan dengan kedatangan Bu Ningsih. Bu Ningsih menanyakan tentang keadaan Ayu karena dia mendengar kejadian semalam yang menimpa Ayu. Bu Ningsih juga menceritakan bahwa pada malam hari dia mendatangi rumah Karta. Dan Bu Ningsih sudah mengetahui bahwa Ayu sering datang ke rumah Karta. Bu Ningsih menanyakan pada Ayu bahwa Karta berbicara apa saja kepada Ayu. Di sini diketahui bahwa saat Ayu dihampiri oleh Karta sebelumnya, yaitu untuk membawa Ayu ke gubuknya dan menceritakan sesuatu. Karta mencurigai guru barunya Ayu yaitu Bu Ningsih tentang semua kejadian belakangan ini. Karena Karta merasakan sesuatu yang sama seperti yang ia rasakan pada kejadian 30 tahun lalu. Karta merasa bahwa seperti ada jin pemakan roh anak pada Bu Ningsih. Lalu Karta memberikan ajimat pada Ayu untuk diberikan pada Bu Ningsih. Dan Karta juga berkata jika Bu Ningsih bereaksi saat menerima jimat itu, Ayu harus hati-hati pada guru barunya yaitu Bu Ningsih. Di sini diketahui bahwa jimat yang diberikan untuk titipan pada Bu Ningsih tadi adalah jimat dari Karta. Dan di sini juga diketahui kenapa Ayu ketakutan saat Bu Ningsih bereaksi saat diberikan ajimat itu. Bu Ningsih memperingatkan Ayu untuk tidak usah ikut campur, karena Ayu akan mendapatkan giliran untuk mati, ucap dari Bu Ningsih, yang membuat Ayu semakin takut. Dan Bu Ningsih juga menceritakan tentang kejadian aneh pada Saman dan kejadian yang menimpa Adi. Dan ternyata benar dong, dalang dibalik semuanya adalah Bu Ningsih itu sendiri. Karta yang sedang dikurung dan diikat pun teringat pada kejadian 30 tahun silam. Yang mana saat kejadian waktu ia kecil, Karta dan Rajat ditemukan oleh warga di hutan. Sedangkan Wati tidak diketahui keberadaannya. Terlihat Karta yang terdiam setengah sadar dan di sampingnya ada Derajat yang tergeletak tak bernyawa. Atas semua kejadian itu, Karta pun menjadi gila sampai sekarang. Saat Karta sedang mengingat masa lalunya, tiba-tiba datang Ayu untuk membebaskan Karta. Ayu berkata pada Karta bahwa Adi dalam keadaan bahaya. Lalu Karta heran, dari mana Ayu tahu kalau Adi dalam bahaya? Ayu pun menceritakan pada Karta bahwa dia sudah tahu semuanya dan kecurigaan Karta pada Bu Ningsih pun benar. Karta pun menyuruh Ayu untuk segera menyelamatkan Adi, sedangkan Karta akan pergi ke kediamannya Bu Ningsih. Saat Karta berada di kediaman Bu Ningsih, ternyata Ningsih sudah tahu bahwa Karta akan datang. Ningsih berkata pada Karta, apakah benar Karta tidak mengingat dirinya? Padahal Ningsih adalah teman dekat Karta. Karta pun menyadari bahwa Ningsih adalah Wati, sahabat kecilnya yang menghilang di hutan 30 tahun lalu. Dan cerita pun flashback pada 30 tahun lalu, saat Wati digusur oleh makhluk misterius, Wati pun tersadar dan melihat Derajat yang sedang dimakan rohnya oleh hantu pemakan roh. Di sini diketahui bahwa iblis pemakan roh anak akan memakan roh anak yang tidak percaya tentang cerita pamali sarepna atau larangan untuk anak bermain di waktu maghrib. Dan membuat yang percaya pada pamali sarepna untuk dijadikan budak iblis itu. Maka dari itu Derajat dimangsa, karena Derajat tidak percaya saat Wati mengingatkan tentang pamali maghrib. Dan Wati yang percaya pamali maghrib dijadikan budak iblis pemakan roh anak. Sedangkan Karta diberikan kesempatan hidup namun akan dianggap gila oleh masyarakat. Dan di sini juga kita dapat mengetahui mengapa iblis itu memangsa Saman. Karena Saman tidak percaya pada pamali sarepna. Sedangkan iblis itu akan menjadikan Adi budak karena Adi mempercayai
pamali sarepna. Karta mencoba melawan iblis itu dengan ajimat yang sudah ia buat sebelumnya. Namun Karta tidak mampu karena iblis itu terlalu kuat. Karta pun berpikir jika tidak bisa mengalahkan iblis itu, maka dia harus membakar rumah iblis itu, yaitu batu yang berlubang yang ada di hutan. Saat Karta akan membakar batu itu, Karta pun dihadang oleh hantu derajat yang bangkit kembali. Namun Karta berhasil membakar batu itu dan membuat hantu derajat mengerang kepanasan dan menghilang. Di sisi lain, iblis itu akan melakukan ritual pengangkatan budak pada Adi. Saat sedikit lagi ritual pengangkatan itu selesai, Karta yang sudah membakar batu itu pun langsung melakukan azan yang membuat ritual itu gagal dan membuat iblis itu pun musnah. Dan film pun selesai. Kalian pasti bertanya kan, kenapa endingnya gitu doang tanpa ada penjelasan lainnya yang memperkuat alur cerita pada akhirnya? Saya pun berpikir seperti itu, seolah-olah filmnya dibuat memaksa untuk endingnya guys. Namun selebihnya untuk alur ceritanya sih cukup seru, dan peran-peran hantunya juga cukup membuat kita terkaget-kaget sih. Oke lah, kalau begitu saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.